Makhluk hidup semacam ini memiliki atribut dingin, dan berada dalam kiming yang dingin, bagaikan ikan di air. Terlebih lagi, di lingkungan seperti itu, kekuatan makhluk semacam ini dapat mencapai 120%, bahkan lebih kuat daripada dunia luar. Orang lain, jika tidak mengendalikan kekuatan sihir atribut dingin, akan sangat berkurang saat memasukinya. Tak heran disebut area terlarang. Sangat berbahaya bagi Tianjiao untuk masuk. Boom, Lu Ming terpental. Tiba-tiba, gunung-gunung berguncang. Kemudian, Lu Ming melihat sebuah gunung es melayang dari kejauhan dan menghantam Lu Ming. Sarang, Lu Ming terkejut dan segera menghindar. Dalam sekejap, Lu Ming mundur 100 mil untuk menghindari gunung es tersebut. Boom, itu benar-benar gunung es berenergi tinggi setinggi 1 kilometer. Gunung es itu menghantam Lu Ming dengan keras, dan tanah bergetar terus-menerus. Wus, terdengar suara siulan di angkasa, lalu, langit membentuk bayangan hitam besar. Ada gunung es yang menghantam Lu Ming, dan tidak hanya satu, tetapi beberapa yang saling terhubung. Ada apa? Lu Ming terdiam dan mundur untuk menghindar. Namun, gunung es terus berjatuhan. Akhirnya, ada gunung es yang tak bisa dihindari Lu Ming. Potong bulan, Lu Ming, bersenjatakan pistol di kedua tangannya, menebas. Boom, tombak-tombak membombardir gunung es, dan gunung es itu pecah berkeping-keping. Lu Ming, dengan kekuatan yang mengerikan, terlempar keluar. Setelah mundur 100 mil, nyawa dan darahnya melonjak. Kekuatan mengerikan apa? Apa itu? Lu Ming menatap ke depan. Kau tahu, dia sekarang berada dalam kondisi dewa kuno. Kekuatannya luar biasa, tetapi dia masih hampir terluka. Raungan, saat ini, terdengar raungan di kejauhan, dan kemudian, sebuah benda besar melesat ke sisi ini. Itu, mata Lu Ming terpaku. Kali ini, itu bukan gunung es, melainkan kera raksasa. Kera raksasa ini sangat besar, tingginya ribuan meter, lebih besar dari gunung es sebelumnya. Lu Ming tahu bahwa gunung es ini telah digulingkan oleh kera raksasa ini. Boom, kera raksasa menginjak gunung es itu langsung meledak, pecahan es berhamburan ke segala arah, dan bumi bergetar hebat. Roh ganas menyerbu ke arah Lu Ming. Sepasang mata besar menatap Lu Ming, penuh dengan roh jahat. Raungan, kera raksasa itu meraung, kakinya menginjak tanah, tanah meledak menjadi lubang besar, dan tubuhnya yang besar, menuju daratan, hendak membunuh. Namun, bayi kera raksasa itu bahkan tidak setinggi di depannya. Tinjunya, yang lebih besar dari puncak gunung, bertiup ke arah Lu Ming dengan angin kencang yang mengerikan. Kembali, Lu Ming sama sekali tidak berani melakukan serangan keras, tetapi segera mundur. Namun, kekuatan tinju lawan terlalu kuat, udara terus meledak, dan kecepatan Lu Ming sangat terpengaruh. Tidak mungkin, pada akhirnya, Lu Ming hanya bisa menghubungkan mereka. Bintang meledak, jurus terkuat Lu Ming Shi, sebuah tombak raksasa, melesat dan menusuk kera raksasa itu. Ketika tombak itu dekat dengan kera besar, tombak itu meledak. Boom, namun, Lu Ming merasakan kekuatan mengerikan datang ke arahnya. Tubuhnya gemetar dan seteguk darah menyembur keluar. Mundur, dengan bantuan kekuatan ini, Lu Ming mundur dengan cepat. Dengan kecepatan teknik Kunpeng di hari ke-9, Lu Ming mundur puluhan ribu mil dalam sekejap. Kemudian Lu Ming berbalik dan bergegas ke belakang. Raung, kera besar itu meraung dan mengejar Lu Ming. Kera besar ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Aku khawatir ia telah membangkitkan kekuatan yang mirip dengan faktor kekuatan dewa aslinya di dalam tubuhnya. Pikir Lu Ming, kini, semua jenis makhluk hidup sebenarnya adalah keturunan para dewa primitif tersebut. Mereka kurang lebih mengandung jejak darah para dewa primitif. Bahkan hewan liar, binatang dewa, pun sama. Oleh karena itu, banyak hewan liar, binatang buas, dan sebagainya, akan terbangun dengan kekuatan yang serupa dengan faktor kekuatan dewa aslinya, yang sangat mengerikan. Jelas, kera raksasa ini juga terbangun dengan kekuatan yang serupa. Kekuatannya sangat menakjubkan. Lu Ming sama sekali bukan lawan. Ia baru saja menggunakan jurus, ledakan bintang, tetapi langsung dikalahkan dan terluka. Lu Ming menjelma menjadi Kunpeng dari langit ke-9, terbang dengan cepat. Namun, kecepatan kera besar itu luar biasa, dan ia terus mengejar Lu Ming. Tak lama kemudian, beberapa menit berlalu. Fiuh, tiba-tiba, Lu Ming melihat cahaya pedang di depannya. Itu dia, mata Lu Ming bergerak. Pemilik cahaya pedang itu adalah wanita cantik yang mengejar Lu Ming sebelumnya. Melihat gadis ini, Lu Ming tidak terkejut, melainkan gembira. Ia langsung menerjang wanita cantik itu. Sesaat kemudian, wanita tercantik itu juga melihat Lu Ming. Ketika ia melihat Lu Ming, ia pun menerjangnya. Ia tak kuasa menahan keterkejutannya. Ia tidak mengerti mengapa Lu Ming tiba-tiba menerjangnya. Namun, ia langsung mengerti, karena ia melihat kera besar itu. Ia mengerti bahwa Lu Ming ingin melawan kera besar itu dengan tangannya. Namun, mungkinkah, mata wanita cantik itu dipenuhi cahaya dingin, hampir saja menyerang, dan kera besar itu pun membunuh Lu Ming sebelum dan sesudah serangannya. Namun, saat itu, Lu Ming membuka mulutnya dan berteriak, "Istriku, senangnya kau di sini. Kita membunuh kera raksasa itu bersama-sama." "Apa, istriku?" Wanita tercantik itu kembali tercengang. Saat berikutnya ia bereaksi,
ia menjerit, kau tak tahu malu. Namun, saat itu, Lu Ming sudah bergegas menghampiri wanita cantik yang tak jauh darinya. Raungan, kera besar itu meraung dan mengulurkan telapak tangannya yang besar. Begitu mencengkeram tanah, ia meraih sebuah gunung es raksasa. Dengan lambaian tangan, gunung es raksasa itu menghantam Lu Ming, menyelimuti wanita cantik itu. Istri, tolong, teriak Lu Ming, sambil melesat ke kiri dan ke kanan untuk menghindari selubung gunung es. Ini strategi Lu Ming. Kera raksasa ini, dengan kultivasi dan kecerdasan yang begitu tinggi, pasti akan memahami mereka. Karena itu, Lu Ming berteriak memanggil istrinya. Kera besar itu pasti akan mengira wanita cantik itu adalah gerombolan Lu Ming. Tentu saja, serangannya juga akan menyelimuti wanita cantik itu. Jelas, rencana Lu Ming berhasil. Tertutupi oleh gunung es, wanita cantik itu hanya bisa melawan. Cahaya pedang yang terang meledak dan membelah gunung es menjadi dua. Wanita gila ini sungguh ganas, kata Lu Ming. Baru saja, ia mencoba menakuti kera besar itu, tetapi dengan satu pedang wanita tercantuk, ia membelah gunung es, dan kekuatannya sungguh mengerikan. Mata kera raksasa itu juga menatap wanita cantik itu. Wanita cantik itu, berikan tekanan yang kuat padanya, biarkan ia secara naluriah merasakan krisis. Karena itu, kera besar itu meraung dan langsung menuju wanita cantik itu, meninggalkan Lu Ming. Lu Ming, untuknya, tidak ada bahaya. Sebaliknya, wanita cantik memilikinya. Tentu saja, ia harus menyingkirkan yang berbahaya terlebih dahulu. Tinju bagaikan gunung, menuju wanita cantik itu, wanita cantik itu hanya bisa melawan. Kung, suara pedang meraung menembus langit. Cahaya pedang itu sedahsyat kaca. Panjangnya mencapai 10.000 meter dan menebas kera raksasa itu. Boom, boom, kedua pria itu bertarung, dan tempat itu menjadi kacau balau dan rata dengan tanah. Sobat, kekuatan ini lebih hebat daripada iblis malam. Lu Ming melihat pertarungan antara wanita cantik dan kera besar itu, lalu mendecakkan lidahnya. Baik wanita cantik maupun kera besar, meskipun wilayahnya belum mencapai tingkat Raja Dewa, kekuatan tempurnya pasti setara dengan Raja Dewa. Misalnya, Raja Dewa biasa seperti iblis malam gelap tidak sekuat itu. Inilah Tian Jiao yang mampu bertarung melintasi wilayah besar. Istriku, hentikan binatang ini demi suamimu dulu, dan mintalah bantuan untuk suamimu. Tentu saja, Lu Ming tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini. Ia meninggalkan sepatah kata dan melarikan diri. Hina, tak tahu malu. Wanita tercantik itu marah dan hampir muntah darah. Wajahnya yang cantik memerah. Ia diam-diam bersumpah akan mencabik-cabik Lu Ming lain kali ia bertemu. Tidak, ia akan membuang 10 yuan untuk melampiaskan kebenciannya. Membayangkan Lu Ming memanggilnya istri, ia benci giginya gatal. Apa orang ini tahu? Tidak mungkin. Aku akan membunuhnya meskipun aku tahu. Wanita cantik itu menggertakkan giginya, lalu berkonsentrasi menghadapi kera raksasa di depannya. Lu Ming berlari sepanjang jalan. Tak lama kemudian, Lu Ming berubah menjadi wujud manusia dan terus-menerus menggunakan kekuatan dewa kuno, yang menguras banyak tenaga fisiknya. Setelah kembali ke wujud normal, Lu Ming terbang masuk lagi. Kemudian ia menemukan sebuah gua es tersembunyi, dan Lu Ming pun terbang masuk. Melihatnya, Lu Ming menyadari bahwa tidak ada makhluk lain di dalam gua es itu. Lu Ming membawa sepotong es dan menutup gua es itu. Kemudian ia duduk bersila dan menjalankan rahasia langit dan bumi untuk memulihkan diri. Setelah beberapa hari, kekuatan ilahi, kekuatan fisik, dan sebagainya milik Lu Ming, semuanya kembali ke kondisi puncaknya. Sayangnya, bola itu tidak bisa masuk ke sini, kalau tidak, aku tidak akan merasa malu. Lu Ming mendesah, kota kuno bintang dan bulan tidak bisa dimasuki di bawah Raja Dewa. Bola itu adalah kehidupan logam, jadi tidak bisa dimasuki secara alami. Kalau tidak, dengan kekuatan bola es, mudah untuk menekan keberadaan wanita cantik dan kera raksasa. Kita harus segera menemukan harta karun dingin dan meningkatkan kekuatan kita. Lu Ming diam-diam menggertakkan giginya. Selama periode waktu ini, ia berulang kali dikejar dan dibunuh. Ia benar-benar marah. Bangkit dan meninggalkan gua es, Lu Ming terus masuk jauh ke dalam dingin. Lu Ming, 8.000 mil di depan, dinginnya sangat kuat. Mungkin ada beberapa harta karun dingin. Suara formula itu berdering. Lu Ming sangat sensitif terhadap fluktuasi energi, jadi Lu Ming memintanya untuk membantunya menemukan harta karun energi dingin. 8.000 mil di depan. Mata Lu Ming berbinar, lalu melesat ke depan. Tak lama kemudian, sebuah danau es muncul. Danau es ini memang tidak besar, tetapi hawa dinginnya sangat kuat, berkali-kali lipat lebih kuat daripada tempat lain. Lu Ming, sumber dinginnya ada di bawah danau es, tapi aku khawatir ada makhluk hidup yang menjaga danau ini. Ucap Lu Ming, ada makhluk hidup yang menjaganya. Kultivasi macam apa ini? Tanya Lu Ming. Nyonya tua itu tidak tahu. Turunlah dan rasakan sendiri. Ucap Lu Ming. Petik 2 petik 2. Lu Ming terdiam dan akhirnya memutuskan untuk melihat-lihat. Sayang sekali tidak menjelajah di sini. Dengan suara, plop, Lu Ming menerjang ke dalam danau es. Tak lama kemudian, salah satunya adalah gulungan es raksasa. Di saat yang sama, banyak tombak muncul dari danau es dan bersinar sangat terang.
Sesaat berlalu, sesosok tubuh bergegas keluar dari danau es. Itu adalah Luming. Begitu Luming bergegas keluar, ia menggunakan teknik Kunpeng 9 hari, mengubahnya menjadi Kunpeng 9 hari, dan segera pergi dari sana. Wah, dari danau es, seekor ular piton raksasa, yang panjangnya bisa mencapai ribuan meter, meraung ke langit, tetapi tidak mengejar. Ia berenang mengitari danau es untuk beberapa saat dan kembali ke danau es. 10.000 mil jauhnya dari danau es, Luming duduk di atas sebuah bangunan yang tertutup es. Ia merentangkan tangannya. Di tengah telapak tangannya, terdapat batu sebening kristal, seukuran buah lengkeng, yang memancarkan hawa dingin yang luar biasa. Inilah yang dibawa Luming dari danau es. Lao Liang, bagaimana dengan kristal giok es ini? Berapa banyak energi yang bisa kau murnikan dari inti bintang? Luming sangat ingin bertanya. Tidak banyak, hanya ada 2 kata dalam jawabannya. Tidak banyak. Luming sedikit kecewa. Meskipun kristal giok es ini adalah harta karun dengan sifat yang sangat dingin, ia tidak sedingin giok es, juga tidak sedingin cairan seperti yang kau miliki sebelumnya. Hanya lebih kuat dari batu bulan dingin, dan volumenya terlalu kecil. Formula itu menjelaskan, sepertinya kita harus terus mencarinya. Lupakan saja, kau bisa menyerap kristal giok es ini dulu. Jika kau bisa mempercepat sedikit, aku akan terus mencari harta karun berelemen dingin lainnya. Luming Dao kemudian menyerap kristal giok es ke dalam formula. Dalam setengah bulan berikutnya, Luming menjelajahi area terlarang untuk mencari harta karun tersebut. Ia menemukan 3 jenis harta karun. Sayangnya, levelnya tidak terlalu tinggi. Semuanya adalah harta karun dengan level yang sama dengan kristal giok es, yang hanya dapat dikatakan lebih baik daripada tidak sama sekali. Pada hari ini, Luming berjalan di sebuah lembah es. Formula tersebut memberitahu kita bahwa fluktuasi energi udara dingin di lembah es ini sangat abnormal dan kaya. Saya berjalan sebentar, dan ternyata tidak ada pengecualian. Luming terkejut karena tidak ada makhluk hidup yang menjaga di sini. Ini teratai es 9 kelopak. Tiba-tiba, mata Luming berbinar. Di ujung lembah es, sebuah dinding, tumbuh sebuah teratai, kristal seperti giok, memancarkan hawa dingin yang kuat. Ini adalah pertama kalinya Luming melihat tanaman di daerah terlarang yang dingin, dan itu juga merupakan sejenis obat ajaib dengan atribut dingin. Teratai es 9 kelopak, totalnya 9 kelopak, sangat berbeda dari teratai lainnya. Namun, Luming pernah membaca dalam sebuah buku kuno bahwa teratai es 9 kelopak adalah obat alami dingin terbaik. Luming sangat gembira. Teratai es 9 kelopak jelas lebih baik daripada kristal giok es. Setelah menyerap formula tersebut, itu pasti dapat membantunya memurnikan banyak energi inti bintang. Sosok Luming melintas dan melangkah keluar. Dia mengumpulkan tangan besar dan memetik 9 kelopak teratai es. Namun, pada saat ini, langit meraung, dan beberapa sosok muncul di lembah es di atas. Ada 5 pemuda, pria dan wanita, berjubah putih. Begitu mereka muncul, mata mereka tertuju pada teratai es 9 kelopak milik Luming. Nak, serahkan teratai es 9 kelopak. Seorang pemuda berteriak dingin, dan napas dingin menyelimuti Luming. Aku yang menemukannya lebih dulu. Kenapa harus kuberikan padamu? Kata Luming ringan, kau yang menemukannya lebih dulu. Konyol, kita sudah menemukan teratai es 9 kelopak ini. Sebelumnya, ada binatang buas yang menjaga di sini. Kita baru saja membicarakan tentang binatang buas yang menarik mereka pergi, dan kau tidak akan berhasil. Mengerti, seorang pemuda berambut putih berkata dengan dingin. Menarik binatang buas. Luming tertegun, tetapi sesaat kemudian, dia tahu bahwa pihak lain berbohong. Alasan pihak lain tampaknya tidak bermasalah, tetapi setelah dipertimbangkan dengan cermat, ada banyak celah. Ada 5 orang di pihak lain untuk menarik binatang buas. Apakah kau membutuhkan 5 orang untuk bertindak bersama? Ada 5 orang di sisi lain yang bertugas menarik hewan liar. Kelima orang itu tidak perlu berkumpul. Selama beberapa orang menarik hewan liar, yang lain dapat dengan mudah mengambil teratai es 9 kelopak. Siapa yang sebodoh itu, semua orang pergi untuk menarik hewan liar dan meninggalkan harta karun di sini. Karena itu, Luming tahu bahwa pihak lain berbohong. Sambil mencibir, Luming langsung memasukkan teratai es 9 kelopak ke dalam cincin penyimpanan. Wah, sepertinya kau tidak menyerahkannya. Mata pemuda berambut putih itu membeku, dan rasa dingin di tubuh mereka semakin kuat. Jelas, pihak lain juga merupakan produk dan kekuatan ilahi yang mengolah atribut dingin, jadi dia tidak takut dengan roh dingin di sini. Karena aku sudah mendapatkannya, apakah ada alasan untuk menyerahkannya? Luming tersenyum tipis. Bagus, bagus. Pemuda berambut putih itu mengangguk dan berkata, Luming, bakatmu memang bagus. Kau telah melangkahi gerbang surga. Namun, kultivasimu telah mencapai tingkat dewa 4 kali lipat. Dengan kultivasi seperti itu, apa kau pikir kau bisa menelan 9 kelopak teratai es di depan kami? Setelah mengatakan itu, aura pemuda berambut putih itu mekar sempurna. Raja setengah langkah. Kultivasi pemuda berambut putih itu berada di alam dewa setengah langkah. Namun, Luming dapat melihat sekilas bahwa pihak lain seharusnya belum terbangun dengan faktor kekuatan dewa aslinya. Pada saat yang sama, beberapa sosok lainnya muncul, dan Luming berada di tengah, satu persatu memancarkan aura kuat.
Raja setengah langkah lainnya, 3 lainnya juga merupakan keberadaan Dewa 9. Namun, tidak ada yang terbangun dengan faktor kekuatan dewa aslinya. Faktor kekuatan dewa aslinya tidak mudah dibangkitkan. Ada begitu banyak Tianjiao di bawah kerajaan Dewa Xingkonying. Hanya ada 4 orang yang melewati Tianmen sebelumnya. Dengan wanita cantik itu di belakang, hanya ada 5. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang telah terbangun dengan faktor kekuatan dewa aslinya. Mata Lu Ming sedikit menyipit, tetapi ia tak kenal takut. Selama faktor kekuatan ilahi aslinya belum terbangun, bahkan jika itu adalah Tianjiao di alam dewa setengah langkah, Lu Ming tidak takut. Bahkan jika ia tidak bisa bertarung, ia masih bisa lolos. Lu Ming, aku baru saja memberimu kesempatan, tetapi kau tidak menghargainya. Sekarang, bukan hanya teratai S9 kelopak, tetapi juga benda-benda lain di tubuhmu harus diserahkan. Juga, mari kita cari lautan di Dantian, kita bisa mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Pemuda berambut putih itu membuka mulutnya lagi, dan keserakahan melintas di matanya. Ia mengira Lu Ming akan mampu melewati gerbang surga dengan bantuan 4 dewa. Ia pasti punya peluang besar. Kini, ia tak hanya menginginkan 9 kelopak teratai es, tetapi juga kesempatan Lu Ming. Ia bahkan punya rencana yang lebih kejam. Ia berencana menunggu Lu Ming menyerahkan semua hartanya, meninggalkan prestasinya, memenjarakan Lu Ming, dan perlahan mengungkap semua rahasia Lu Ming. Membayangkan bisa mendapatkan rahasia Lu Ming dan terbang ke angkasa, hatinya berkobar. Sepertinya ambisimu tidak kecil. Lu Ming tersenyum dingin, siap mencari celah untuk melarikan diri. Namun, saat itu, wajah Lu Ming berubah dan ia menatap langit. Fiuh, cahaya pedang muncul di langit, lalu sesosok wanita cantik muncul di udara. Wajah Lu Ming tiba-tiba memucat. Ini bukan wanita cantik itu, siapakah dia? Jalannya sempit sekali, aku bertemu lagi. Lu Ming dipenuhi kepahitan. Tepat di tengah-tengah pemuda berambut putih dan yang lainnya, seorang wanita cantik datang. Situasi ini tidak baik untuk Lu Ming. Dia pasti akan menyingkirkan pemuda berambut putih dan yang lainnya, tetapi dengan wanita-wanita cantik itu, dia tidak bisa lolos. Masalah, gumam Lu Ming, tentu saja, tidak mungkin untuk menyerah, dan pikirannya berubah tajam untuk menemukan jalan keluar. Wanita yang cantik, pemuda berambut putih dan yang lainnya, setelah melihat wanita cantik itu, tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut, menunjukkan ekspresi terkejut. Keluar dari sini, mata wanita cantik itu menyapu pemuda berambut putih dan yang lainnya, dan berkata dengan dingin. Ini membuat pemuda berambut putih dan yang lainnya tampak sedikit jelek. Sepertinya kau dan anak laki-laki ini berkelompok, nak. Aku khawatir kau tidak cukup untuk menyelamatkannya sendirian. Pemuda berambut putih itu mencibir. Siapa yang akan menyelamatkannya? Aku akan membunuhnya. Wanita cantik itu berkata dengan dingin. Membunuhnya. Kali ini, pemuda berambut putih dan yang lainnya tercengang. Mereka mengira wanita tercantik datang untuk menyelamatkan Lu Ming, tetapi mereka tidak menyangka akan membunuh Lu Ming. Gadis, kau di sini untuk membunuhnya. Haha. Sepertinya kita orang yang sama. Anak laki-laki ini telah merampok harta kita, dan kita akan membunuhnya. Lebih baik aku yang membunuh anak laki-laki ini, agar tidak mengotori tangan gadis itu. Pemuda berambut putih itu tertawa. Begitu mendengar bahwa wanita tercantik telah membunuh Lu Ming, pemuda berambut putih itu langsung mengubah sikapnya dan tampak ingin mendekati wanita cantik itu. Jika dia ingin mati, dia hanya bisa mati di tanganku. Anda tidak memenuhi syarat untuk membunuhnya. Namun, wanita tercantik itu jelas tidak tahu berterima kasih dan terus bersikap dingin. Lu Ming juga terkejut. Aku tidak mengerti rutinitas seorang wanita cantik. Karena dia ingin membunuh Lu Ming, apa bedanya dia dengan yang lain? Mengapa Lu Ming harus mati di tangannya? Saat ini, bahkan Lu Ming bertanya-tanya apakah dia benar-benar minum terlalu banyak dan melakukan kesalahan pada gadis-gadis lain. Namun, dia tidak memiliki kesan atau perasaan apapun. Jika itu benar, itu akan menjadi kerugian besar. Pemuda berambut putih dan yang lainnya juga sedikit linglung, tidak mengerti maksud seorang wanita cantik. Sepertinya kau akan menyelamatkannya. Pemuda berambut putih itu bersikap dingin. Dia menduga bahwa wanita tercantik itu ingin menyelamatkan Lu Ming. Wanita itu sengaja mengatakan ingin membunuh Lu Ming dan ingin menipu mereka. Pergi, sangat cantik bagi seorang wanita untuk minum. Yah, kalian memang berkelompok, jadi ayo kita bawa. Wajah pemuda berambut putih itu juga muram, dan napas yang kuat menyelimuti wanita cantik itu. Sentuh. Kemudian, pemuda berambut putih itu melangkah maju, telapak tangannya mencuat, dan sebuah telapak tangan besar mengembun. Telapak tangan itu membeku, dipenuhi hawa dingin yang mengerikan, dan mencengkeram wanita cantik itu. Melampaui kemampuanku, mata wanita cantik itu yang dingin, dipenuhi napas kuno, meledak. Fiuh. Kemudian, dengan lambaian tangannya, cahaya pedangnya tiba-tiba muncul, dan ia menebas pemuda berambut putih itu. Dengan embusan, tangan besar yang dipadatkan oleh pemuda berambut putih itu langsung terbelah dua, dan cahaya pedang terus menebas pemuda berambut putih itu. Faktor kekuatan asli. Kau bangunkan faktor kekuatan asli. Pemuda berambut putih itu meraung ketakutan, dan tubuhnya tiba-tiba mundur. Pada saat yang sama, sebuah perisai terbang keluar dari alisnya. Kong,
Cahaya pedang menebas perisai, dan percikan api melesat kemana-mana. Perisai itu terpotong dan terlempar keluar. Ada retakan yang dalam di atasnya. Pemuda pucat. Ini adalah artefak pertahanan kelas atas tingkat ke-9. Pedang itu langsung patah oleh pedang lawan. Beberapa pemuda lainnya, yang juga berwajah sangat buruk rupa, menunjukkan ketakutan, tubuh mereka tak kuasa menahan diri untuk mundur, dan wanita cantik itu membuka jarak. Wanita cantik itu melangkah maju, pedang kicong malam. Tunggu sebentar, salah paham, semua salah paham. Teriak pemuda berambut putih itu ngeri. Pemuda berambut putih itu berteriak ngeri dan mundur. Wanita cantik itu belum minum dingin, dan tidak langsung mengulurkan tangannya, melainkan auranya semakin kuat. Baiklah, ayo pergi, ayo pergi. Pemuda berambut putih itu berkata bahwa meskipun ia sangat kesal, ia tidak berani bertarung dengan wanita-wanita tercantik. Sekalipun mereka berlima, bahkan jika kultivasinya berada di alam Raja Dewa setengah langkah. Sebagai Raja Dewa setengah langkah, mereka belum membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli dan membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli, dan kekuatan tempur mereka sangat berbeda. Sekalipun mereka bergandengan tangan, mereka tidak akan bisa menjadi lawan para wanita cantik itu. Karena itu, meskipun ia geram, ia hanya bisa mengertakkan gigi untuk menghindarinya. Tunggu sebentar, pada saat ini, Luming memanggil pemuda berambut putih dan yang lainnya. Apa yang kalian lakukan? Pemuda berambut putih itu menatap Luming. Habisi kalian semua, saudara-saudara, dan berikan semua harta karun itu kepadaku. Kata Luming sambil tersenyum. Semua harta karun. Pemuda berambut putih itu tertegun, dan secercah api menyala di matanya. Mereka sangat antusias dengan harta karun Luming. Namun, ketika mata mereka tertuju pada wanita cantik itu, mereka ragu untuk menghadapinya, melainkan mempertaruhkan nyawa. Pemuda berambut putih itu mengalihkan pandangannya, dan akhirnya memutuskan untuk menyerah. Meskipun harta karun itu penting, di mana nyawa yang penting. Maka, pemuda berambut putih itu pun berniat menolak. Namun kali ini, wanita tercantik itu tidak memberinya kesempatan. Jika kalian ingin bergandengan tangan untuk menghadapiku, kalian akan mati bersama. Wanita cantik itu berteriak dingin. Ia mengayunkan pedang di tangannya dan mengeluarkan cahaya pedang. Cahaya pedang ini menyelimuti Luming, pemuda berambut putih, dan yang lainnya. Apa yang kalian lakukan? Sialan, dasar wanita gila. Pemuda berambut putih itu meraung. Ia membuka mulutnya dan meraung. Tubuhnya membengkak tajam dan berubah menjadi seekor singa putih raksasa. Inilah monsternya, singa es. Bukan hanya dia, tetapi beberapa pemuda lainnya juga telah berubah menjadi singa es dan salju. Ternyata pemuda berambut putih dan yang lainnya bukanlah manusia, melainkan makhluk supernatural, keluarga singa es dan salju. Mereka berubah menjadi Noumenon, dan kekuatan mereka mekar sepenuhnya. Mereka meraung, dan aliran udara dingin membunuh wanita cantik itu. Pemuda berambut putih itu benar-benar marah. Ia berencana untuk mundur. Wanita cantik itu tiba-tiba menyerangnya, dan ia hanya bisa melawan dengan sekuat tenaga. Boom, boom, area ini terus-menerus meledak dan penuh semangat. Kesempatan bagus. Mata Luming berbinar dan berubah menjadi dewa kuno. Bintang meledak, Lumingi menusuk, dan sebuah tombak melesat ke arah wanita cantik itu. Kemudian, tombak itu meledak dan bertabrakan dengan cahaya pedang wanita cantik itu. Dengan bantuan kekuatan ini, tubuh Luming tiba-tiba mundur, lalu menggunakan teknik kunpeng 9 hari untuk menerjang maju. Otak wanita ini tidak sebagus yang diharapkan. Saat itu, Luming memikirkan ide seperti itu. Faktanya, melalui beberapa kali pertemuan sebelumnya, Luming menyadari bahwa meskipun wanita tercantik memiliki kekuatan dan bakat luar biasa, ia tidak memiliki terlalu banyak strategi dan ide. Terus terang, itu sederhana. Ya, sederhana, tidak hanya sederhana, tetapi juga sombong. Karena itu, mereka sering terjebak. Sama seperti sebelumnya, Luming hanya berpura-pura mengajak pemuda berambut putih dan yang lainnya untuk bergandengan tangan. Wanita cantik itu tidak mau, jadi ia mengajak pemuda berambut putih dan yang lainnya. Alasan utamanya adalah karena pikirannya sederhana, dan mereka berpikir bahwa pemuda berambut putih dan yang lainnya akan benar-benar melakukannya. Alasan lainnya adalah kesombongan. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dia berpikir bahwa bahkan dengan pemuda berambut putih dan yang lainnya, dia bisa mengatasinya. Luming memanfaatkan kesempatan itu. Mesum, bunuh saja. Melihat Luming melarikan diri lagi, wanita cantik itu murka, meninggalkan pemuda berambut putih dan yang lainnya, dan mengejar Luming. Kejar-kejaran dan lari, menghilang dalam sekejap mata, meninggalkan pemuda berambut putih dan yang lainnya saling berpandangan. Siapa wanita gila ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Perkemahan bintang sangat cantik dan berbakat. Sepertinya kita harus lebih memperhatikannya di masa depan. Pasti ada rahasia tentang Luming. Kalau tidak, keluarga Qin dari keluarga Jin tidak akan mau membunuhnya. Aku berharap beruntung dan tidak mati di tangan wanita itu. Lain kali kita bertemu, kita tidak akan seberuntung itu. Pemuda berambut putih dan yang lainnya mengobrol sebentar dan pergi dari sini satu demi satu. Luming mengerahkan teknik kunpeng 9 hari secara ekstrim, dan kekuatan sucinya mendidih, memadatkan seekor kunpeng.
Sayap Kunpeng berkibar cepat. Dengan setiap kepakan, Luming terbang ratusan mil jauhnya. Namun, kecepatan wanita cantik itu lebih cepat. Ia berubah menjadi cahaya pedang dan melesat menembus langit. Kecepatannya lebih cepat daripada Luming. Ini masih karena udara dingin di sini. Kalau tidak, kecepatan wanita cantik itu akan lebih menakjubkan, dan Luming tidak akan bisa melarikan diri. Luming, kau jangan menggunakan binatang buas untuk menyingkirkanku kali ini. Aku tidak akan tertipu lagi. Seru wanita tercantik itu. Begitu ia membayangkan Luming melarikan diri berkali-kali, ia merasa sangat kesal dan kesempatan untuk membunuh semakin besar. Cantik, cantik, kenapa kau harus mengejarku? Aku punya istri, teriak Luming. Itu karena kau punya istri. Lebih parah lagi, kata wanita cantik itu dingin. Puff, Luming hampir muntah darah dan hampir jatuh. Apa maksudmu karena kau punya istri? Lebih terkutuk. Bagaimana ini bisa terdengar seperti cemburu? Namun, Luming belum pernah melihat wanita ini sebelumnya. Cantik, kau diam-diam tidak menyukaiku, dan mengetahui bahwa aku punya istri. Jika kau tidak mendapatkanku, kau akan membunuhku. Itu ide yang buruk, itu tidak normal, teriak Luming. Omong kosong, siapa yang menyukaimu? Jangan sentimental. Petik 2. Wajah wanita cantik itu menjadi lebih dingin. Dan kau masih mengejarku, kenapa kau harus membunuhku? Luming terdiam. Membunuhmu sama saja dengan membunuhmu. Tidak banyak alasan untuk mati. Wanita cantik itu meminumnya. Ia menebasnya dengan pedang. Luming nyaris menghindarinya dan hampir terluka. Wanita ini, sungguh ingin membunuhnya, bukan hanya bicara, tangannya tak kenal ampun. Luming benar-benar bingung sekarang. Dengan kecerdasannya, ia tidak dapat memahami tujuan wanita cantik itu. Jika itu dikirim oleh keluarga Qin dari keluarga Jin atau berkolusi dengan kekuatan klan es gelap, pemuda berambut putih dan yang lainnya ingin membunuh Luming tadi, tetapi wanita cantik itu tidak akan menyelamatkan Luming. Apa bedanya bunuh diri dan dibunuh? Namun, wanita tercantik ingin mengusir pemuda berambut putih dan yang lainnya dan membunuh Luming sendiri. Bagaimanapun, itu seperti seorang istri yang penuh dendam yang telah dikhianati. Cantik, apakah kau salah? Akhirnya, Luming berteriak tak berdaya. Aku tidak akan mengakui bahwa aku salah. Namamu Luming, kau berasal dari wilayah Qin Tianxing. Aku ingin membunuhmu, kata wanita cantik itu dingin. Luming terdiam dan hanya bisa terbang dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, tubuh Luming bergetar sedikit, dan kekuatan suci seluruh tubuhnya bergerak. Kunpeng 9 hari yang terkondensasi menjadi lebih padat. Pada saat kritis ini, keterampilan Kunpeng Jiutian telah menembus dan mencapai level ke-8. Awalnya, Luming telah mencapai puncak ke-7 ketika dia berlatih teknik Kunpeng Jiutian yang tidak lengkap. Kemudian, dia mendapatkan versi lengkap dari teknik Kunpeng. Setelah berlatih selama beberapa waktu, sekarang di bawah konsentrasi roh yang tinggi, Luming telah membuat terobosan. Teknik Kunpeng 9 hari, terobosan ke yang ke-8, sehingga kecepatan Luming meningkat pesat. Sayap Kunpeng 9 hari, kecepatan Luming melambung, berkedip ribuan mil, tiba-tiba, kecepatan Luming tidak di bawah wanita paling cantik. Lalu, sebuah terobosan, begitu mata wanita cantik itu membeku, kekuatannya melonjak liar dan berubah menjadi cahaya pedang. Dia bergerak maju seperti kilat, tetapi dia tidak dapat mengejar Luming. Mereka selalu menjaga jarak tertentu. Wah, Luming menghela napas lega. Sepanjang jalan, kedua orang itu semakin memasuki area terlarang yang dingin, tetapi wanita cantik itu terus mengejar Luming. Wanita gila ini, kebencian mendalam apa yang kumiliki padanya. Setelah dikejar terus-menerus, Luming juga marah. Tidak mungkin terus seperti ini. Meskipun dia memiliki rumus kata-kata pengukur dan kekuatannya dapat bertahan lama, dia tidak punya waktu untuk mencari harta karun itu sampai dingin, dan itu akan tertunda. Luming, ada fluktuasi energi dingin yang sangat kuat di depan. Tiba-tiba, suara rumus pengukur terdengar. Fluktuasi energi dingin, mata Luming menyala dan terus terbang. Setelah terbang selama beberapa waktu, perasaan dingin di depannya semakin kuat, dan udara dinginnya begitu. Dinginnya hingga dipenuhi asap dan kabut. Di kejauhan, Luming melihat celah bawah tanah yang sangat besar, ratusan li panjangnya dan puluhan li lebarnya. Udara dingin yang kuat berasal dari celah-celah bawah tanah. Ya, mata Luming berbinar. Luming memikirkan sebuah strategi yang mungkin bisa menyingkirkan wanita cantik itu. Udara dingin di celah bawah tanah begitu kuat sehingga bisa digunakan untuk menyingkirkan wanita cantik itu. Luming bergegas menuju celah bawah tanah. Retakan bawah tanah itu begitu besar sehingga bahkan jika Luming berubah menjadi tubuh dewa kuno, retakan itu sangat kecil dan mudah untuk diserbu. Wanita cantik itu melihat Luming bergegas ke celah bawah tanah, wajahnya sedikit berubah. Yah, jangan mencoba melarikan diri. Akhirnya, wanita cantik itu menggertakkan giginya dan bergegas masuk. Retakan di bawah tanah sangat besar. Semakin dalam, semakin lebar, tetapi rasa dinginnya semakin kuat. Tak lama kemudian, Luming sampai di dasar gua, di mana udara dinginnya sungguh luar biasa. Luming berusaha sekuat tenaga menggunakan kekuatan Taiyin dan rantai es untuk melindungi tubuhnya, yang menghalangi serbuan hawa dingin. Kong, di puncak suara, cahaya pedang datang dengan cepat. Gadis ini,
Aku benar-benar tak berdaya. Luming tampak muram dan bergegas ke depan. Bawah tanah, seperti ngarai yang luas. Luming, ya, ada di depanku. Aku merasakan dingin yang kuat dan tak tertandingi. Ada harta karun yang benar-benar dingin di sini, dan bahkan dapat memurnikan energi dari banyak inti bintang konstan. Luming terus-menerus terpikat oleh rumus kata-kata pengukur. Luming berlari cepat, dan tak lama kemudian, ia sampai di ujungnya. Di ujung gua, ada sebuah gua besar, gelap, dengan luapan ki dingin yang konstan. Tanpa ragu, Luming langsung menyerbu masuk. Tak lama setelah Luming menyerbu masuk, wanita tercantik juga menyerbu masuk. Di dalamnya, terdapat sebuah gua yang terbentang ribuan mil. Di sana terdapat ruang bawah tanah yang luas, dikelilingi dinding, bertatakan permata seputih salju, yang senantiasa memancarkan hawa dingin. Sekilas, tak kurang dari beberapa ratus permata itu, memancarkan cahaya redup. Apakah ini benar-benar harta karun dingin? Tidak, kualitas batu permata ini jauh lebih buruk. Luming mengerutkan kening. Meskipun batu permata ini memiliki makna yang sangat dingin, kualitasnya tidak tinggi. Saya khawatir kualitasnya jauh lebih buruk daripada giok dingin. Namun, jika batu permata ini dijual kepada mereka yang mempraktikkan kekuatan sihir atribut dingin, harganya pasti akan setara dengan kristal dewa. Namun, Luming agak kecewa. Bukan itu yang ia inginkan. Tidak, aku bisa merasakan ada harta karun berkualitas tinggi, yang pasti ada di area ini. Tidak akan salah lagi, biarkan aku merasakannya, serunya dengan rumus kata ukuran. Fiuh, pada saat ini, kilatan cahaya pedang menyambar, dan wanita cantik itu mengejarnya. Wanita gila ini benar-benar mengejarku. Wajah Luming sedikit muram. Namun, hawa dingin di sini sangat menusuk, dan wanita cantik itu menyelimuti tubuhnya, di balik lapisan kekuatan sihir, hanya untuk menahan hawa dingin di luar. Luming, mati. Begitu dia melihat Luming, dia akan membunuhnya. Boom, pada saat ini, ruang bawah tanah tiba-tiba bergetar dan bergemuruh di dinding. Sentuh. Tiba-tiba, salah satu sisi dinding pecah, kerikil es berhamburan, dan kemudian, sebuah kepala besar menjulur keluar. Ini, Luming terkejut. Tanpa diduga, sebuah kepala terjulur di dinding. Kepala ini bukan kepala binatang, melainkan seperti tanaman, seperti tunggul. Warnanya seputih salju dan penuh akar. Dan sangat besar, setidaknya ribuan meter panjang dan lebarnya. Harta karun properti dingin, ya, di tengah alisnya, ada harta karun properti dingin. Seru formula itu. Luming mengamati lebih dekat, dan benar saja, ia melihat permata perak bertatakan di kepala seperti tunggul itu. Rasa dingin yang mengerikan terpancar dari permata putih keperakan itu. Sungguh dingin yang luar biasa. Aku khawatir ini tidak lebih buruk dari Bingyu dari klan Bingpo. Begitu mata Luming berbinar, hatinya memanas. Jika kau bisa mendapatkan permata ini, berikanlah pada formula untuk menetralkan energi inti bintang. Kau pasti bisa memurnikan energi dengan cepat agar Luming bisa menerobos. Dapatkan, pikir Luming dalam hati. Raungan, setelah kepala seperti tunggul itu muncul, ia benar-benar mengaum, membuka mulutnya, dan menyemburkan api. Di kehampaan, ratusan duri es mengembun dalam sekejap, lalu meraung ke arah Luming dan wanita cantik itu. Hancurkan udara, hancurkan udara. Luming terus-menerus menggunakan jurus ini untuk menghancurkan udara, dan serangkaian tombak melesat keluar untuk menahan serangan duri es ini. Kapan? Setelah serangkaian benturan, Luming menangkis tusukan es itu, tetapi tubuhnya terguncang dan ia tak kuasa menahan diri untuk mundur. Kekuatan yang luar biasa, mata Luming sedikit bermartabat. Di sisi lain, wanita cantik itu mengayunkan cahaya pedang, tetapi cukup mudah untuk menangkis serangan duri es. Petik 2. Raungan. Melihat Luming dan Luming belum menyelesaikan satu gerakan pun, kepala mereka yang seperti tunggul tampak sangat marah. Ketika dia membuka mulutnya, kabut putih menyembur keluar dari mulutnya dan menyerbu Luming dan wanita cantik itu. Kabut semacam ini, seperti versi udara dingin yang ditingkatkan, penuh dengan rasa dingin yang mengerikan. Di mana kabut itu lewat, kristal-kristal es muncul di angkasa, yang sangat mengerikan.